Raden Kosim adalah putra dari Sunan Ampel dan juga adik dari Sunan Bonang. Beliau merupakan seorang wali yang dikenal memiliki jiwa sosial tinggi dan juga sangat bijaksana, terutama dalam urusan mensejahterakan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat. Selain itu, beliau juga dikenal ahli dalam bidang kesenian. Kombinasi sifat inilah yang membuat beliau sangat dicintai oleh masyarakat. Lalu, siapakah sebenarnya Raden Kosim ini, dan seperti apa kisah hidupnya? Mari kita ulas bersama. Silsilah keluarga. Raden Kosim lahir sekitar tahun 1470 Masehi di daerah Ampel Denta. Beliau lahir dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ayah Raden Kosim yaitu Sunan Ampel, diketahui memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Nyai Ageng Manila. Yang mana dari Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak. 1. Maulana Mahdum Ibrahim, atau Raden Mahdum Ibrahim, atau Sunan Bonang. 2. Raden Kosim. 3. Siti Syariah, atau Nyai Ageng Maloka. 4. Siti Mutmainah. 5. Siti Hafsah. Sementara dari istri kedua, yaitu Diah Karimah, Sunan Ampel dikaruniai 6 orang anak, yaitu 1. Dewi Murtasiah, atau istri Sunan Giri. 2. Dewi Asyika, atau istri Sunan Kalijaga. 3. Raden Husamuddin. 4. Raden Zainal Abidin. 5. Pangeran Tumapel. 6. Raden Fakih. Karena Raden Kosim adalah putra dari Sunan Ampel, maka Raden Kosim merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu sosok anggota Wali Songo yang dianggap sebagai perintis pertama, yang membawa dan menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Sementara itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri merupakan putra dari seorang ulama besar dari Persia, yakni Syekh Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro, yang diyakini sebagai keturunan ke-10 Sayyidina Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nyai Ageng Manila atau ibunda dari Raden Kosim, juga bukan orang sembarangan. Beliau merupakan putri dari Adipati Tuban. Kisah hidup Raden Kosim. Hampir sama dengan kakaknya, yaitu Sunan Bonang, mereka berdua pada awalnya dibekali dengan ilmu agama oleh ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel, di Pondok Pesantren Ampel Denta Surabaya. Namun setelah itu, beliau juga pernah berguru kepada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Di Cirebon, beliau turut membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Bahkan di kemudian hari, beliau malah dinikahkan dengan Dewi Sufiah, yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati. Hingga pada suatu hari, Raden Kosim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, kemudian Sunan Ampel meminta Raden Kosim untuk berdakwah di daerah Gresik. Raden Kosim menuruti perintah ayahnya, dan meneruskan perjalanannya menuju Gresik. Beliau pun menetap di desa Banjarwati, dan disambut baik oleh sesepuh kampung, yang bernama Kiai Mayang Madu dan Embah Banjar. Di desa Banjarwati, Raden Kosim dinikahkan dengan putri dari Kiai Mayang Madu, yang bernama Nyai Kemuning. Pada akhirnya kita lebih mengenal Raden Kosim dengan julukan Sunan Derajat. Namun kenapa beliau diberikan gelar Sunan Derajat, akan kita bahas di video berikutnya. Raden Kosim atau Sunan Derajat juga terkenal dengan falsafahnya, yang syarat akan makna kemanusiaan, dan kepedulian terhadap sesama, serta memberikan motivasi kepada manusia, agar semangat dan kerja keras dalam menjalani hidup. Falsafah tersebut dikenal dengan nama Pepali Pitu, dan juga Catur Piwulang. Seperti apa isinya, akan kita bahas dalam video tersendiri, jadi jangan sampai terlewatkan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.